Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fathur Rahman selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi manajemen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi ini. Kedua kalinya selawat serta salam tidak lupa kami ucapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok kami dan saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Mutiatur Rohmah, yang kedua Gita Abelia, dan yang ketiga adalah Sinta. Pemateri yang pertama akan dibacakan oleh Mutiatur Rohmah, yaitu saya sendiri, dan pemateri kedua akan dibacakan oleh Gita Abelia, dan pemateri ketiga akan dibacakan oleh Sinta. Selanjutnya yaitu pembacaan materi pertama. Materi yang pertama, pengertian anggaran perusahaan atau budgeting. Banyak para pakar dan ahli mempunyai dan menjelaskan tentang teori-teori menurut pendapatnya mereka sendiri. Meskipun berbeda-beda pendapat, namun tetap sama artinya dan tidak menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam ruang lingkup anggaran perusahaan. Anggaran adalah aset-aset dana atau harta benda yang dimiliki yang bersifat fisik maupun non-fisik. Perusahaan adalah suatu kelompok atau kumpulan yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dan anggaran perusahaan adalah aset-aset dana yang dimiliki perusahaan yang berupa fisik maupun non-fisik guna memenuhi estimasi keuangan pada kebutuhan suatu operasi kegiatan yang bertujuan memproyeksikan pengoperasian perusahaan tersebut dalam bentuk keuangan. Ciri-ciri anggaran perusahaan yang pertama, dinyatakan dalam suatu uang walaupun perlu didukung informasi non-keuangan. Yang kedua, umumnya mencakup kurun waktu satu periode. Yang ketiga, mengandung komitmen manajemen yang baik di pejabat tinggi perusahaan dalam mengelola keuangan dan anggaran perusahaan. Usulan anggaran harus disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran perusahaan. Setelah disetujui, anggaran hanya dirubah secara spesifik dan dalam keadaan khusus. Harus dianalisis penyebabnya jika terjadi penyimpanan di dalam pelaksanaannya. Fungsi anggaran perusahaan. Yang pertama, planning atau perencanaan. Fungsi dari perencanaan yaitu proses perencanaan dan perancangan strategi sebagai penetapan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang ingin dicapai. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Fungsi dari pengorganisasian adalah memadukan sumber daya manusia yang ada dalam mengelola suatu kegiatan perusahaan untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Fungsi dari actuating adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya dan perancangan strategi yang telah dimiliki perusahaan sehingga dapat diterapkan di dalam suatu kegiatan agar dapat diarahkan sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Fungsi dari pengendalian yaitu melakukan pengendalian dan menstabilkan kegiatan perusahaan tersebut melalui sumber daya yang ada. Baik, saya akan melanjutkan dari Mutia. Jenis anggaran perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu anggaran komprehensif, anggaran parsial, anggaran operasional, dan anggaran keuangan. Tipe anggaran perusahaan yaitu 3. 1. Anggaran statistik, 2. Anggaran dinamis, 3. Anggaran fleksibel. Tujuan anggaran yaitu untuk menyatakan harapan atau saranan perusahaan secara jelas dan formal, mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak yang terkait, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas perusahaan. Selanjutnya, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya
dan untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tindakan koreksi. Non-perusahaan adalah organisasi non-perusahaan atau nirlaba adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kompetensi berbeda-beda yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi nirlabi ini dapat bermanfaat dan membantu pemerintah dalam mewujudkan negara dan serta masyarakat. Ciri-ciri organisasi nirlaba. 1. Sumber daya utamanya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan yang sebanding dengan sumber daya yang mereka korbankan. Kedua, yaitu organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Jika entitas menghasilkan laba, maka nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas. Ketiga, yaitu di organisasi ini tidak ada kepemilikan yang jelas seperti organisasi lain. Contoh organisasi nirlaba. Yang pertama adalah yayasan, yaitu ditujukan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan lainnya. Yang kedua adalah lembaga gabungan atau asosiasi, yaitu organisasi yang berbasis anggotanya dan dibentuk karena adanya tujuan yang ada di antara para anggotanya yang tergabung. Yang ketiga yaitu institut atau organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan humaniora. Organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan sebelumnya, sekali lagi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.